Bagaimana caranya menjadi pribadi yang damai? Oke, gini. Pribadi yang damai itu pasti kuat logikanya. Jadi tidak seperti yang diduga orang, bahwa orang damai itu hatinya kuat. Tidak. Orang damai itu logikanya kuat. Hanya karena kemampuan berpikirnya kuat, dia bisa mengelola hatinya dengan baik. Hati itu pada dasarnya sulit damai. Hati itu naik turun, memang amplitudonya semakin muda itu semakin tinggi, semakin kasar, pergaulan seseorang itu semakin tinggi, semakin besar tekanan ekonominya, itu amplitudonya semakin tinggi. Nah, memang kehidupan seseorang ditentukan oleh kebaikan hatinya, kualitas kebaikannya. Tetapi kebaikan hatinya ditentukan oleh kebaikan pikirannya. Untuk menjadi damai, seseorang harus menggunakan pikirannya dengan logis, menerima hukum-hukum kehidupan. Hukum-hukum kehidupan. Begini, dalam hukum kehidupan ditetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan. Itu kalau pikirannya kuat, orangnya cerdas, apapun yang terjadi, tidak baik nih, dibilang apa? Ini memang tidak enak, melukaiku, tapi ini terjadi untuk tujuan yang baik. Jadi lebih damai nggak sekarang? Jadi lebih damai. Karena ini terjadi untuk kebaikanku. Terus gini, hukum yang berikutnya. Hanya karena kita tidak melihat kebaikan dalam sebuah kejadian, tidak berarti tidak ada kebaikan. Karena kebaikan datang bersama keburukan yang terjadi. Kemudahan datang bersama kesulitan. Contohnya saja, uang habis. Uang habis. Apa yang menjadi mudah? Melakukan sendiri. Selama ini tidak mau melakukan sendiri. Segala sesuatu nyuruh orang bayar. Segala sesuatu dibeli. Sekarang karena tidak punya uang, mudah apa? Mudah memaksa diri melakukan sendiri. Ternyata di dalam melakukan sendiri, ketahuan dia terampil. Berapa banyak orang sukses karena kehabisan uang, masak sendiri, masakannya ternyata enak, jadi restoran besar. Tuh. Berarti orang yang damai melihat bahwa keburukan yang datang, dia lihat, memang mata kita, hati kita lebih peka terhadap keburukan. Tapi kan dia tahu hukum kehidupan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama keburukan ada kebaikan. Nah, fokus di sana dulu. Terus satu lagi, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ini hukum kehidupannya. Jadi kalau dia melihat sesuatu terjadi, jadi misalnya saja penghinaan. Penghinaan datang dengan apa? Kemuliaan. Segala sesuatu. Jadi bukan hanya hukum yang tadi bahwa kesulitan datang bersama kemudahan, tidak lagi begitu. Dia sekarang melihat apa? Penghinaan, kemuliaan. Sedih. Kalimat kata kerjanya adalah penyedihan. Terjadi penyedihan hatiku. Pasangannya apa? Akan datang pembahagiaan. Jadi damai nggak? Damai. Itu loh. Jadi banyak orang akan menemukan kedamaian kalau dia melihat hukum-hukum kehidupan ini. Sabar. Gitu. Ada hadiah yang baik bagi orang yang bersabar. Terus gini, dia tidak mengerti, tapi dia percaya pada hukum itu, jadi dia menunggu. Sabar, menunggu. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak dia sukainya, padahal dia sudah mengupayakan yang terbaik, dia menunggu. Karena kesabaran ini menunggu. Pengertian pertama dari kesabaran adalah menunggu. Ternyata betul. Kenapa? Karena hasil belum tentu terjadi segera setelah kita melakukan. Damai. Yang satu lagi, hukum berikutnya. Sibuk. Gitu. Bahwa keajaiban mudah datang kepada orang yang sibuk. Kalau begitu, sibuk saja. Dalam kesibukannya, dia menjadi damai karena dia tahu di dalam kesibukan ini akan timbul kemungkinan-kemungkinan bagi terjadinya penyejahteraan,
pemuliaan, pembesaran nama, perluasan pengaruh, pembesaran manfaat kita bagi sesama. Sibuk. Satu lagi apa? Berani. Karena ada keajaiban bagi yang berani. Orang yang berani, ini logikanya ya. Lihat kenapa orang damai itu logikanya harus kuat sekali. Orang yang berani mengerti bahwa orang berani akan masuk ke masalah. Hukumnya adalah Tuhan tidak akan berikan masalah kepada kita kecuali kita mampu menyelesaikan. Orang berani kan berarti masuk masalah. Orang penakut menghindari masalah. Itu sebabnya orang yang penakut hidupnya kecil karena selalu lari dari masalah. Gelisah kenapa? Karena dia sedang melarikan diri. Tidak ada orang damai melarikan diri. Orang berani menghadapi masalah. Oke? Lalu dia bilang apa? Masalah yang aku hadapi pasti bisa aku selesaikan. Nah, kita cukupkan dulu di situ logikanya. Tapi sudah kelihatan kan bahwa orang yang mau menenangkan hati tidak boleh melalaikan kejernihan berpikir, ketegasan logika. Kemudian apa? Kesetiaan pada pengertian baik. Hidayah itu pengertian baik. Tuhan sudah sampaikan hidayah. Dia dengar malam dia mau tidur, ada pesta pernikahan, nyalakan loudspeaker, dia dengar, ada khotbah pernikahan, dia dengarkan, itu hidayah. Sudah sampai kepada dia, tapi dia tidak menghormati hidayah. Jadi tidak jadi hidayah, hanya jadi suara yang mengganggu tidurnya. Tapi kalau dia bilang itu benar, lalu aku patuhi. Kepada guru aja kita bilang, saya dengar dan saya patuh. Masa kepada Tuhan tidak katakan, saya dengar Tuhan dan saya patuh. Coba indah sekali ya. Nah kita tutup pengertiannya dengan kalimat itu tadi. Jadi bukan hanya kepada guru kita, tapi kepada Tuhan. Tuhanku aku dengar dan aku patuh. Aduh, indah sekali itu. Tuhan aku dengar berarti aku akan gunakan semua logikaku, kekuatan dari rasioku untuk mendamaikan hatiku. Gitu.